Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Akbar Putra Syafi'i dengan NIM 1811004 dari kelas AS 5A. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang struktur organisasi di 3 pengadilan sekaligus tugas-tugasnya. Yang pertama itu struktur organisasi di pengadilan agama. Di dalam strukturnya itu paling atas itu terdapat ketua. Nah, tugasnya itu memimpin pelaksana tugas pengadilan agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan. Nah, di bawah ketua itu ada wakil ketua pengadilan. Nah, tugasnya ini membantu ketua pengadilan agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada ketua pengadilan agama. Nah, di bawah wakil ketua itu ada hakim. Nah, hakim ini tugasnya itu menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan mutasi. Nah, di bawah hakim itu terdapat panitra dan sekretaris. Nah, di bagian panitra ini tugasnya itu berkoordinasi dengan ketua pengadilan agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep perumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kepanitraan dalam menyusun program jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di bawah panitra itu terdapat panmut atau biasa disebut panitra muda. Di bawah panitra ini terdapat 3 panmut, yaitu panmut gugatan, panmut permohonan, dan panmut hukum. Panmut gugatan ini bertugas memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep perumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan kepada panitra. Kemudian panmut permohonan tugasnya itu memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep perumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan kepada panitra. Nah, kemudian ada panmut hukum, tugasnya itu memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep perumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan kepada panitra. Nah, di bawah panitra itu juga terdapat panitra pengganti. Panitra pengganti ini tugasnya itu mendampingi dan membantu majelis hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat instrumen sidang, kemudian mengetik putusan dan penetapan perkara, kemudian menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitra muda hukum atau panmut hukum. Kemudian di bawah panitra itu ada juga jurusita dan jurusita pengganti. Nah, tugasnya itu melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada panitra. Nah, kemudian di sebelahnya itu, di sebelah panitra ada terdapat sekretaris. Nah, sekretaris ini tugasnya itu berkoordinasi dengan ketua pengadilan agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi umum dan administrasi lainnya. Nah, di bawah sekretaris itu terdapat kepala subbagian atau kasubag. Nah, di bawah sekretaris ini terdapat 3 kasubag. Yang pertama itu kasubag umum dan keuangan. Tugasnya itu memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas pada subbagian umum dan keuangan serta menyiapkan konsep perumusan kebijakan dalam pelaksanaan, mengevaluasi, dan membuat laporan kepada sekretaris. Nah, kemudian ada kasubag
kepegawaian dan organisasi. Nah, tugasnya ini memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas pada subbagian kepegawaian dan organisasi. Kemudian membuat laporan kepada sekretaris. Nah, kemudian ada juga Kesubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. Nah, tugasnya ini memimpin dan mengkoordinir seluruh aktivitas pada subbagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan. Kemudian membuat laporan kepada sekretaris. Kemudian struktur organisasi di pengadilan negeri. Nah, struktur ini tidak jauh berbeda dengan struktur di pengadilan agama, yaitu terdapat ketua yang tugasnya itu pemimpin pelaksana tugas pengadilan negeri dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di bawahnya juga terdapat wakil ketua pengadilan yang bertugas membantu ketua pengadilan negeri dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada ketua pengadilan negeri. Kemudian ada juga di bawahnya hakim yang tugasnya itu menerima dan meneliti berkas serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan mutasi. Kemudian di bawahnya juga itu ada panitra dan sekretaris. Nah, di bagian panitra ini tugasnya itu berkoordinasi dengan ketua pengadilan negeri dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kepanitraan dalam menyusun program jangka panjang dan jangka pendek. Nah, di bawah panitra ini terdapat panmut, sama seperti struktur organisasi yang ada di pengadilan agama. Tapi bedanya ini di struktur organisasi pengadilan negeri itu terdapat 3 panmut, yaitu panmut pidana, panmut perdata, dan panmut hukum. Nah, panmut ini tugasnya itu membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, membantu panitra dalam menyelenggara administrasi perkara dan penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya panitra muda pidana itu menyelenggara administrasi perkara dan penyusunan laporan di bagian pidana. Begitu juga panmut perdata di bagian perdata. Nah, kemudian di bawah panitra itu terdapat juga panitra pengganti. Nah, panitra pengganti ini tugasnya itu membantu hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan kepada panmut yang bersangkutan. Kemudian ada juga di bawah panitra itu jurusita atau jurusita pengganti. Nah, tugasnya itu melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab kepada panitra. Nah, kemudian di sebelah panitra ini terdapat sekretaris yang tugasnya itu menyelenggara administrasi umum di pengadilan. Nah, di bawah sekretaris juga itu terdapat kepala subbagian atau biasa disebut kasubag. Nah, terdapat 3 kasubag. Yang pertama itu kasubag umum dan keuangan yang bertugas itu memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, kemudian menangani surat keluar dan masuk yang bukan bersifat perkara, dan juga menangani masalah keuangan. Nah, kemudian juga ada kasubag kepegawaian organisasi yang tugasnya itu membantu sekretaris yang menangani keluar masuknya pegawai, pensiun, kenaikan pangkat,
gaji pegawai, mutasi, tanda kehormatan, dan promosi jabatan. Nah, kemudian ada juga Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. Nah, tugasnya itu membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan, dan penyajian data, dan melakukan penyiapan bahan, monitoring, kemudian evaluasi, dan pelaporan. Kemudian struktur organisasi di pengadilan militer. Saya ambil contoh ini, struktur organisasi pengadilan militer di Balikpapan. Nah, di struktur ini terdapat Kadilmil, yaitu Kepala Pengadilan Militer, yang tugasnya ini mengkoordinasikan, mengawasi, dan memberikan pengarahan atas penyelenggara fungsi-fungsi pengadilan militer, kemudian menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil atau pengadilan militer guna menjamin terselenggaranya fungsi utama pengadilan militer. Kemudian di bawahnya itu ada Wakadilmil atau Wakil Kepala Pengadilan Militer, yang tugasnya itu memberikan pertimbangan dan saran kepada Kadilmil mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugas. Kemudian membantu Kadilmil mengkoordinasikan, kemudian mengawasi, dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pengadilan militer. Di bawah Wakadilmil itu terdapat Pokimil atau kelompok hakim militer, yang tugasnya itu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, kemudian membuat putusan. Nah, di bawahnya itu juga terdapat panitra dan sekretaris. Nah, panitra ini tugasnya itu pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis. Kemudian pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara. Nah, di bawah panitra itu terdapat Panmut Pidana dan Panmut Hukum. Panmut Hukum ini tugasnya itu pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara serta penyajian statistik perkara. Kemudian tugasnya itu pelaksanaan penyusunan, pengiriman laporan perkara, dan penetapan, penyimpanan, serta pemeliharaan arsip berkas. Nah, kemudian Panmut Pidana yang tugasnya itu pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara dan registrasi perkara. Kemudian pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang, dan penetapan hakim. Nah, di bawah panitra juga terdapat panitra pengganti, yang tugasnya itu membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, penetapan permohonan, penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya. Nah, di sebelah panitra itu terdapat sekretaris, yang tugasnya itu berkoordinasi dengan Kadimil dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi umum dan administrasi lainnya. Di bawah sekretaris itu terdapat 3 kepala subbagian atau kasubag. Yang pertama itu Kasubag Kepegawaian dan Organisasi, yang tugasnya itu melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan urutan kepegawaian, kemudian melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana. Kemudian Kasubag Umum dan Keuangan, yang tugasnya itu melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat dan urusan kearsipan, dan juga melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan. Dan juga Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, yang tugasnya itu melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan program dan anggaran,
kemudian melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, kemudian melaksanakan penyiapan pelaksanaan penataan, evaluasi, dan dokumentasi serta laporan. Itulah pembahasan dari struktur organisasi di pengadilan beserta tugas-tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.